Hai, gue dia. Gue mau merayakan kecil-kecilan atas pencapaian gue. Pencapaian yang tidak akan ada orang tahu kalau itu ada sebuah pencapaian. Jadi bisa dibilang gue udah cukup pulih, udah cukup stabil dalam hal kesehatan mental. Entah kenapa gue ngerasa kayak gue masih agak ragu sih untuk bilang kalau gue udah sepenuhnya stabil, karena baru kayak sebulanan gitu, baru sebulanan benar-benar lepas gitu dari obat gitu. Lebih sih 2 bulan lah gitu, hitungannya 2 bulan. Cuma gue udah ngerasa kayak masalah mental gue tuh udah nggak perlu kayak butuh psikolog atau psikiater gitu sih. Memang ada beberapa masalah psikologis yang perlu gue benerin gitu, cuma enggak di level dimana gue harus ke psikiater gitu. Gue ngomong begini karena pas gue kemarin ke psikiater itu, gue pun bingung mau cerita apa. Gitu, gue coba bilang kayak, ya dok, saya udah nggak minum obat gitu kan, udah coba lepas gitulah, kayak minum 2 minggu sekali, terus bilang selama sebulan terakhir gitu kan, bulan lalu itu udah nggak minum sama sekali gitu. Oh ya udah, nanti kontrolnya 3 bulan sekali aja gitu, jadi abis lebaran kita baru ketemuan gitu. Sampai dokternya bilang kayak minal aizin wa faizin gitu, kayak selamat lebaran gitu kan. Padahal lebaran masih lama gitu, cuma karena range-nya adalah 3 bulan, jadi mau gak mau ngucapin gitu lebaran. Terus ya abis kontrol itu ya udah gitu, kayak ya udah kayak lewat aja gitu. Cuma karena konteksnya gue adalah bipolar gitu, dan yang bikin gue ngerasa berat gitu untuk nyembuhin masalah mental itu adalah depresinya gitu. Kalau manianya itu masih terkontrol lah, mungkin bisa dibilang hipomania gitu, jadi nggak bener-bener mania yang parah banget. Tapi ya ada kalanya gue seneng gitu kan, produktif segala macem. Tapi pas depresinya itu pernah cukup berat gitu buat gue hadapin sendiri. Dan ketika di titik ini gitu, gimana kemarin tuh gue cerita kayak banyak banget masalah di luar sana gitu, dibombardir konten-konten yang luar biasa gitu. Tapi gue masih cukup stabil. Gue bisa ngebedakan antara depresi yang bener-bener kayak hormonal gitu, sama depresi yang di-trigger sama luar gitu. Kebanyakan gue sedih ketika gue mau melihat atau menonton atau menemukan atau bertemu sama sesuatu atau seseorang yang bikin gue sedih gitu. Tapi udah hampir gak pernah ngerasa sedih atau depresi karena hormonal. Dan sekalipun gue sedih karena hormonal gitu, gue udah mindsetnya udah beda gitu, kayak oke, gue ngerasa sedih nggak biasanya, dan gue akan menganggap itu sebagai sebuah data gitu, sebuah informasi tentang sesuatu yang memang belum gue ngerti. Tapi gue nggak akan menjudge perasaan itu panjang lebar gitu kemana-mana. Ya gue anggap aja oke, ini ada emosi yang datang gitu. Tapi bukan berarti emosi itu adalah moodnya gue gitu, mood yang bisa lama gitu loh. Jadi bisa dibilang hidup gue tuh jadi tenang banget sih sekarang gitu. Dan ketenangannya itu beda gitu, antara tenang waktu gue pas didiagnosa dan gue dikasih obat. Itu kan emang ngerasa itu kontras banget kan. Sebelumnya tuh bener-bener kayak wih, roller coaster banget. Tapi pas minum obat kayak gitu, kayak ya meme yang suaranya tuh berisik, terus tiba-tiba pas minum obat kayak senyap gitu, kayak ha. Tapi sekarang tuh tenangnya itu lebih kayak bener-bener silent gitu, bener-bener kayak pikiran gue nggak ada suara apapun. Gue masih ada sudut pandang yang berbeda gitu, gue bisa ngelihat sesuatu dari
orang ketiga gitu. Gue baru tahu itu namanya metakognitif gitu. Jadi gue bisa mengobservasi pikiran gue sendiri dan gue bisa menganalisis pikiran gue sendiri gitu. Jadi ya gue punya kemampuan buat metakognitif. Terus ya udah gue tenang aja, kayak emosi nggak fluktuatif gitu. Kalau nggak ada orang yang bikin gue emosi, gue nggak ada emosi sama sekali gitu. Dan ketika ada masalah gitu, ada sesuatu yang bikin gue emosi tuh gue tahu cara menghandle-nya dan gue tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang gue perpanjang gitu loh, nggak gue lama-lamain gitu masalahnya. Walaupun kalau gue ceritain itu panjang sih sebenarnya masalahnya. Tapi ya gue kayak nganggap ya udahlah gitu. Dan gue termasuk orang yang healingnya itu lewat konten. Jadi gue sering search di YouTube sih lebih spesifiknya, sama belakangan ini banyak Instagram yang mulai algoritmanya itu mulai mencocokin konten-konten yang memang healing base gitu, kayak mindsetnya beda gitu, terus kayak attitude dan moral kayak gitu, strong attitude sama strong moral yang positif gitu. Kadang-kadang orang tuh mention kayak dia tuh toxic gitu, di algoritma gue tuh nggak muncul sama sekali itu orang gitu, orang-orang toxic itu nggak muncul gitu. Sebegitu bersihnya algoritmanya gue. Cuma gue aware itu cara algoritma untuk please ke gue bahwa lo tuh harus sering hang out gitu di sosial media gitu. Jadi gue nggak banyak, gue sadar akan itu gitu. Gue sadar kalau sosial media itu emang dibentuk untuk tetap engage gitu, tetap berinteraksi dengan sosial medianya gitu. Makanya dia mirror algoritmanya itu mirror sama kita gitu. Kalau kita sukanya hal yang positif, ya yang muncul tuh positif gitu. Kalau negatif gitu. Kecuali kalau kalian follow seseorang yang memang vibe-nya negatif, dia bakalan muncul gitu. Cuma kalau memang algoritma kalian bersih gitu, mau refleksikan kondisi mental kalian, ya itu akan yang muncul akan kayak gitu. Nah masalahnya sekarang gue udah ada di fase yang orang tuh jarang ada di sini gitu, ada di titik ini gitu. Kondisi dimana lo baru selesai dengan diri lo sendiri, lo berjuang bahkan sampai dekade gitu, 10 tahun berjuang, tahun dimana gue merasa kayak ada masalah mental yang parah itu di tahun 2016. Sebenarnya sebelumnya tuh ada kayak stresornya gitu, banyak stresornya, tapi mental breakdownnya itu di tahun 2016. Dari tahun 2016 gue mulai healingnya itu lewat YouTube. Jadi gue nontonin konten-konten yang cukup motivatif gitu, ngasih motivasi atau kayak ngasih solusi gitu atas masalah mental yang gue punya, atau sekedar kayak ekspresi diri aja gitu, ekspresi perasaannya gitu, mengakui kalau ada perasaan itu dan bagaimana cara kita menghargai atau mengakui atau empati dengan diri sendiri gitu, dengan perasaan yang kita punya. Gue menjalani proses healingnya kayak gitu sendirian gitu. Gue ngerasa kayak gue bisa nih ngehandle masalah ini sendiri gitu, sampai akhirnya di tahun 2020 mulai kacau tuh, COVID lah, ada event-event dimana emosi gue tuh sangat tidak stabil sekali, high highs low lows gitu. Gilirannya emosinya tinggi banget, giliran emosinya rendah itu benar jatuh gitu. Sampai akhirnya mental breakdown yang paling parah itu di awal 2021, pas tahun baruan. Gue kayak orang kesurupan. Akhirnya gue didiagnosa, mau gak mau gue harus kontrol ke psikiater, minum obat. Jadi dari tahun 2021 sampai sekarang 2026, akhir 2025 gue minum obat gitu. Sekarang 2026 gue udah
Gue belum minum obat lagi sih jujur. Sekarang udah Februari, pertengahan Februari gitu. Jadi bisa dibilang gue terapinya tuh sekitar 5 tahunan terapi obat gitu. Dan sekarang tuh gue ngerasa kayak gue udah selesai loh sama diri sendiri. Kayak gue bingung gitu, gue mau cari masalah mental yang lainnya gitu, in case kalau gue ada masalah emosi yang lain gitu yang muncul sih di permukaan. Dan yang muncul di permukaan itu adalah trauma-trauma gitu. Tapi gue udah kayak ya kita mau gimana gitu, traumanya udah lewat gitu kan. Yang penting menurut gue ya, yang penting tuh kalau kita punya trauma, kita udah nggak ada ikatan emosi lagi dengan traumanya itu. Memang berat sih trauma gitu, apalagi trauma yang memang berat banget, yang sampai hampir merenggut nyawa. Tapi alhamdulillah sih trauma gue sih bukan trauma yang separah itu. Cuma tetap itu impactful buat gue. Cuma gue melihat trauma itu sebagai history gitu, sebagai pengalaman hidup yang membentuk gue kayak sekarang gitu. Dan gue memilih untuk tidak menjudge diri gue atau menyalahkan diri gue atau menyalahkan orang lain. Gue nggak menyalahkan siapapun atas trauma yang gue punya. Toh gue juga nggak bisa mengubah masa lalu gitu kan. Gue cuma bisa memilih tindakan apa, reaksi apa yang bisa gue lakukan atas trauma itu gitu. Dan gue memilih untuk bisa merangkul diri gue aja. Oke, lu sakit. Oke, trauma itu bikin lu trauma gitu, bikin lu jijik, bikin lu takut, bikin lu kesel. It's okay. Justru itu adalah pengalaman yang membentuk lu gitu menjadi sekarang gitu. Kalau lu jijik dengan pengalaman lu, trauma lu, itu yang membuat lu menjadi orang yang tahu cara yang bersih atau cara yang baik itu kayak gimana. Karena di dunia ini tuh pasti ada dualitas gitu. Kalau kita mau lihat yang sisi gelapnya, ya kita harus tahu sisi terangnya gitu. Dan sebaliknya juga, kalau kita mau tahu sisi terangnya, kita harus ngerti sama sisi gelapnya gitu. Jadi ya gue kayak bingung gitu, ini gue ngapain ya? Gue ngapain ya sekarang ya? Gitu, gue udah nggak ada masalah mental gitu. Gue mau cari masalah fisik pun juga alhamdulillah masih sehat ya gitu. Gue kayak nyari masalah gitu, masalah apa lagi ya yang bisa gue selesaiin. Tapi minggu ini tuh gue udah masuk di fase dimana gue udah mikir kayak oke, kedepannya nih kayak gimana, apa yang bisa gue lakukan untuk bisa bangkit dari 10 tahun hilang. Karena kalau lo punya masalah mental lebih dari 5 tahun bahkan gitu, lebih dari 5 tahun itu kayak waktu lu tuh hilang gitu. Kayak 10 tahun tuh kayak lama banget kan. 10 tahun itu lama banget gitu. Bahkan gue udah melalui 3 fase gitu. Fase di sekolah, fase di kuliah, sama fase di kerjaan gitu. Sekarang fasenya nganggur. Dan selama 10 tahun itu lu fokus sama emosi lu gitu. Lu terlalu penuh gitu kan. Kalau lu ada masalah mental itu pasti dalam diri lu tuh kayaknya penuh banget, apalagi pikiran gitu. Pikiran lu tuh penuh, terus berisik gitu. Bahkan ada orang-orang yang ngerasa pikirannya tuh berisik, dan ya pokoknya kacau banget. Di kondisi itu tuh lu nggak bisa sepenuhnya hidup di saat itu gitu. Jadinya ketika 10 tahun itu lewat dan lu masuk di fase dimana lu itu selesai sama diri lu ngerasa kayak anjir, 10 tahun kemarin tuh gue ngapain aja cuy gitu. Apalagi gue yang udah masuk 3 fase gitu. Sekolah itu gue bisa belajar lebih giat lagi gitu kalau gue gak ada masalah mental. Gue bisa, dari belajar itu gue bisa mencapai universitas yang gue mau, jurusan yang gue mau gitu. Nah dan di kuliah itu kalau gue mentalnya sehat pun juga gue bisa
berprestasi gitu. Bahkan gue bisa melanjutkan sekolah lagi karena gue termasuk orang yang senang belajar. Terus pas masuk kerja pun juga kayak gue bisa lebih baik lagi daripada apa yang gue lakukan di pekerjaan gitu. Dan bahkan pun pas ketika nganggur ini pun juga gue mikir kayak kalau seandainya gue nggak ada masalah mental gitu, nggak ada masalah emosional, gue bakalan bisa move on cepat gitu, bisa nyari kerja lagi gitu. Tapi itu agak kontradiksi sih sama pekerjaan itu. Tapi intinya tuh selama 10 tahun itu kalau lu nggak sibuk dengan diri lu sendiri, nggak fokusnya itu nggak bertahan hidup, lu tuh akan ngerasa kayak oh hidup gue tuh penuh gitu. Tapi penuhnya bukan penuh dengan diri gue sendiri, tapi penuh dengan orang lain gitu, penuh dengan misi hidupnya gue gitu. Misi hidupnya orang kan beda-beda gitu. Kalau gue tuh misi hidupnya lebih ke keluar, kalau beberapa orang misinya ke dalam ya nggak apa-apa, tapi kalau gue misi hidupnya lebih kayak keluar gitu, impactnya keluar gitu, impactnya ke orang lain. Minggu kemarin sih gue udah menyadari kayak kesedihannya itu gitu, 10 tahun hilang gitu aja. Alhamdulillahnya sih gue mengisi waktu gue dengan sesuatu yang bisa diapresiasi dengan orang lain, jadi gue nggak bener-bener freeze gitu, nggak benar-benar membeku dengan masalah hidup gue sendiri, dengan diri gue sendiri. Tapi itu pun juga ada dukanya sendiri juga gitu, kayak 10 tahun melakukan sesuatu yang sebenarnya lu nggak terlalu suka banget gitu, lu melakukannya karena orang lain mengapresiasi itu lebih daripada apa yang lu pengen gitu. Itu ada kesedihannya sendiri. Terus menyadari bahwa 10 tahun itu hilang gitu, maksudnya kayak ya kosong aja. 10 tahun itu nggak banyak hal yang bisa ditunjukkan gitu, nggak ada yang bisa diromantisasikan, dan bahkan nggak ada yang bisa dibanggakan juga sih dalam waktu 10 tahun terakhir. Jadinya ada kesia-siaan gitu, ada penyesalan kayak gitu. Tapi entah kenapa tuh minggu ini tuh gue udah mulai move on. Oke, ya memang kita udah menyanyiakan 10 tahun terakhir, tapi sekarang gimana kita bisa moving forward, gimana kita bisa melanjutkan hidup. Dan gak ada yang ngebahas bagaimana kita membangun hidup kita lagi gitu, membangun dari awal lagi hidup kita. Kebanyakan tuh orang-orang yang ngebangun hidupnya itu dari poin masalah yang cukup dalam waktu berdekatan gitu. Maksudnya contohnya kayak gue habis di layoff, caranya balik ke kerjaan itu ada yang tahu. Terus ada yang gue habis dicerai, gue bisa tahu gimana cara membangun hubungan yang sehat. Dan gue habis ditinggalkan oleh keluarga tersayang karena meninggal, ada caranya balik lagi untuk bisa kembali gitu, bisa melanjutkan hidup. Tapi ini kayak 10 tahun man. Identitas lu tuh udah kebentuk dalam 10 tahun dan lu harus nge-break gitu, mengoyah-ngoyah gitu identitas lu, mengubah identitas lu yang selama ini menjaga lu untuk bisa stay moving gitu, tetap berjalan, tetap bekerja, tetap bergerak. Tapi identitas itu muncul karena ingin survive gitu, ingin bertahan hidup gitu, bukan identitas yang lu pengenin gitu. Jadi masalah ketika lu udah pulih dari masalah mental selama bertahun-tahun itu, solusinya itu dalam banget gitu. Kayak ditanya lu tuh siapa sih gitu, itu bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan untuk pikirin jawabannya itu apa. Karena gue tahu diri gue ketika gue sakit gitu, gue tahu diri gue ketika gue trauma gitu, gue tahu diri gue ketika gue bertahan hidup gitu, melakukan sesuatu karena bertahan hidup. Tapi itu bukan diri gue yang sesungguhnya gitu. Jadi entahlah, itu layernya tuh dalam banget gitu. Lo harus tahu why-nya lo gitu.
Dan untuk mencari jawaban itu tuh kayaknya nggak sebentar sih. Dan padahal tuh gue udah ngambil waktu buat nggak kerja, buat nggak nyari kerja selama setahun terakhir gitu. Di 2025 gue nggak kerja sama sekali. Nggak kerja, gue kerja freelance sekali, tapi abis itu tuh gue nggak kerja sama sekali sih. Dan kalau gue mau menjawab pertanyaan itu tuh kayaknya waktu gue akan habis di tahun 2026 buat mencari jawaban itu aja gitu. Cuma ya itu akan panjang banget sih untuk bisa kenal diri sendiri lagi setelah lu selesai dengan diri lu sendiri. Jadi ya itu chapter barunya gue, membangun kehidupan baru lagi. Gue masih bingung karena ketika gue pengen menjadi normal, menjadi orang yang sehat mental lagi, itu gue balik ke fase sebelum 2016 sih, dimana waktu itu gue masih kecil gitu, masih remaja gitu. Jadinya tuh kayak apa ya, mindsetnya itu terlalu childish sih gitu. Maksudnya kayak kita masih tetap pengen mempertahankan jiwa keanak-anakan kita gitu, kreativitasnya anak-anaknya tuh gue masih pengen memelihara itu. Cuma di dunia dewasa ini tuh gue perlu kayak ya menjadi orang yang besar hati gitu, menjadi orang yang sadar akan lingkungan gitu. Coba masalahnya gue belum pernah menjadi orang dewasa. Gue banyak gapnya gitu, untuk proses pendewasaannya itu banyak gapnya gitu. Yang gue ingat tuh proses pendewasannya itu sangat kacau gitu, sangat gitu. Jadinya pas gue udah di posisi ini, udah cukup dewasa, menjadi orang dewasa, itu gue kayak bingung aja gitu, ini gue harus ngapain ya gitu. Cuma itu ya, itu proses nanti lah. Cuma kalau kalian ada yang ngerasa kayak gitu juga, yang udah bertahun-tahun punya masalah mental dan akhirnya bisa pulih, bisa stabil, at least dalam waktu 6 bulan terakhir. Jadi gue nggak bener-bener berhenti ya, gue nggak bener-bener berhenti obat. Jadi selama 6 bulan terakhir itu gue mulai ngurangin gitu. Sebenarnya udah dari beberapa tahun terakhir sih ngurangin obat gitu kan, kadang-kadang lupa, sengaja dilupain. Tapi sekarang tuh udah 6 bulan terakhir itu mulai intentionally gitu, mulai secara sadar gitu, dengan niat untuk mengurangi obat. Akhirnya sampai di titik ini gue bisa nggak minum obat gitu selama 2 bulan gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk ya guys. Cuma kalau teman-teman udah di fase ini dan bingung mau ngapain karena hidup kalian tuh udah habis gitu sama masalah mental, be gentle with yourself gitu. Jangan nyalahin diri kalian sendiri, karena ya masalah mental itu ada hikmahnya lah gitu, ada hikmah di balik masalah mental yang kita punya. Jadi jangan nyalahin diri sendiri, jangan nyalahin orang lain, jangan bikin malu diri kalian sendiri, jangan bikin malu orang lain juga. Tapi juga jangan keras hati lah gitu, jangan keras sama diri kalian sendiri gitu. Pokoknya gue harus keep up gitu, gue harus balik ke normal gitu. Maksud gue kayak lu udah 10 tahun gitu, 10 tahun buat bertahan hidup gitu, buat survive. Itu tuh capek coy, itu capek 10 tahun kayak gitu. Jadi kayak ya udah take it easy aja. Kalau seandainya orang tuh mikir kayak lo tuh harus nyari kerja gitu kan, lu nganggur aja gitu, nanti lo makannya gimana segala macam gitu. Alhamdulillah gue masih ada keluarga yang support. Cuma gue di fase dimana gue perlu waktu untuk diem, gue perlu waktu untuk nggak ngapa-ngapain, gue perlu waktu untuk
memperkuat diri gue gitu. Dan itu tuh berat gitu loh, berat banget asli. Kalau gue bilang berat itu berat banget gitu. Mungkin jarang, hampir nggak ada orang yang bisa bertahan sampai di titik ini. Jadi bobot tekanan untuk bisa ngelanjutin hidup dan bisa menyembuhkan saat ini, dan bobot untuk bisa berdamai dengan diri sendiri itu besar banget gitu dibandingkan sama hal-hal yang material kayak uang lah gitu, tentang harta, tentang relasi gitu, tentang segala macem gitu yang sifatnya tuh keluar gitu. Karena istilahnya adalah kalau seandainya diri lu sendiri aja rapuh, ditiup angin pun juga udah terbang tuh. Lu tuh udah terbang gitu karena ditiup angin segala macam gitu kan, terbawa angin kayak gitu. Tapi kalau lu kuat, lu ditimpa hujan pun, di gempa bumi segala macam itu juga bakalan kokoh tetap gitu. Memang kita perlu harta gitu untuk bertahan hidup di dunia ini. Tapi gua rasa kalau lo udah mencapai di posisi ini, dimana lo udah selesai dengan diri lo sendiri, lo tahu makna material atau harta di dunia ini itu tidak sebanding dengan kekayaan jiwa yang kalian punya gitu. Ketahanan jiwa dan kekayaan jiwa dan kedewasaan jiwa kalian gitu. Itu bandingannya tuh beda banget gitu sih. Jadi ya, be gentle with yourself, nggak usah ngoyo. Gue yakin tuh masih ada harapan untuk bisa ngelanjutin hidup. Lo tahu mau apa aja, lo tahu kalau lo mau ngelakuin sesuatu walaupun lo nggak tahu apa yang pengen lo lakukan, tapi lo ada kemauan untuk melanjutkan hidup. Jadi putus asa itu it's not the case in this case. Jadi gak usah khawatir gitu kalau lo ngerasa kayak ketinggalan apa segala macam. Toh lo akan tahu gitu, lo akan tetap bisa pengen gitu untuk melanjutkan hidup gitu. Terutama buat kalian yang tahu depresi segelap apa dan tiba-tiba sekarang udah punya banyak harapan gitu buat ngelanjutin hidup, itu gue rasa tuh lo akan baik-baik aja sih ya. Itu aja ya, maaf panjang videonya. Gue rasa video ini atau topik tentang ini tuh gak banyak orang yang bisa ngerti sih, bisa relate dengan apa yang gue ceritakan. Cuma kalau ada, gue pengen kalian merayakan itu sekecil apapun. Hanya sekecil lo makan enak aja itu udah lebih dari cukup gitu. Karena ketika lo makan enak, itu artinya lo udah mengapresiasi diri lo untuk tidak drive with surviving gitu. Bukan karena lo pengen bertahan hidup gitu buat bisa survive, tapi lo makan enak karena ya lo deserve it gitu. Lo berhak untuk bisa mendapatkan makanan enak itu. Oke. Udah. Makasih udah nonton. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.